Hai semuanya, selamat datang di Agent Development Series bareng sama aku dan juga Bapak Franciscus. Teman-teman, tema kali ini kita akan bahas tentang Asset Hub, yaitu jadi senjata perang untuk para agent. Nah, karena di zaman sekarang ini kayaknya bisnis properti atau di dunia properti ini udah kayak medan perang ya. Kalian harus bener-bener fokus, harus tahu nih sistemnya kayak gimana, harus tahu juga celah atau dapat infonya dari mana. Dan yang paling penting pilihannya cuma 2, kalau mau sukses di dunia bisnis properti, mau menang atau mati. Wow, judulnya kayaknya Ngeri ya. iya Iya openingnya iya iya. takut ya Pak Iya ya. iya iya iya, betul betul. Tolong ya Pak. Jadi kenapa Aset Hub ini dibilang senjata untuk perang? Ya, teman-teman kalau hari hari gini ya teman-teman masih ibarat kata nih ya, memang sih kalau di luaran sana masih banyak yang tangan kosong gitu ya. Tapi Oke. masa iya hari gini sih maju perang pakai tangan kosong, kayak orang tawuran anak SMK gitu, Iya, nggak iya nyiapin kan? apa-apa. SMK aja pakai alat perang loh kalau nggak salah gitu ya. Pakai bambu Pak. Iya iya, tapi itu disensor ya teman-teman ya, kita Oke. tidak mendukung tawuran ya. Oke, jadi teman-teman, kalau di dunia digital sekarang ya, di tahun 2025, kita udah harus berpikirnya bukan hanya sekedar jualan, tapi Oke. bagaimana ini bisa menjadi suatu, apa namanya ya, cara kita memenangkan, perang ekonomi ya, kita sebut gitu ya, atau transaksi gitu ya. Karena kan gini, ketika nanti teman-teman udah ikut ada satu 2 3 lalu, ujungnya nih sekarang hari ini sebenarnya final episode untuk Starter Kit ya, seri Starter Kit ya. Seri Starter Kit itu adalah seri yang teman-teman kalau mau join pertama kali itu harus ngelewatin 1 2 3 4. Kayak 4 video itu ya? Betul, dan harus mencapai scoring minimum, baru bisa lanjut dapatkan lisensinya untuk jalanin. Skor minimumnya berapa sih Pak? 80 buat yang baru ya. Oh, Jadi kalau oke. misalkan di bawah 80, remedial, udah kayak anak sekolah ya. Bayar SKS gak Pak? Betul. Nah, kalau remedialnya gagal sekali, ya sudah ya mungkin, kurang beruntung ya. Nanti Oke. coba lagi tahun depan. Seperti Oh. Indonesian Idol kan kayak gitu, coba lagi tahun depan. Lama ya nunggu setahun ya? Betul, karena gini teman-teman, kenapa episode 4 ini kita bicaranya tentang alat perang ya, senjata perang gitu ya. Karena kita nggak pengen teman-teman yang memang udah siap benar-benar untuk, membangun karir, kita bicara membangun karir nih. Jadi ini tuh bukan sekedar jualan, bukan sekedar teman-teman, "Oh saya pengen, jualan 40 M, lalu habis itu saya bisa pensiun." Enggak, Oke. kita nggak mau yang kayak begitu, gitu ya. Kalau memang teman-teman mau ngincarnya besar, bagus, tapi bukan yang sekali 40 M, habis itu pensiun, enggak kayak gitu. Karena ingat kita pernah bahas di episode sebelumnya juga kalau nggak salah ADS03, kita bicara bagaimana teman-teman di sini bisa membangun warisan, Iya. bisa membangun, nilai ekonomi yang bagus di ID marketingnya teman-teman. Memulainya dari sebagai sales agent dan juga nanti kalau teman-teman mau upgrade jadi team leader maupun principal subscription, itu juga, memungkinkan kalau memang, eee, ya setiap orang beda-beda nih ya, ada yang memang Ya. levelingnya udah segitunya mampunya sehingga dia bisa naik ke sana, ya silakan. Tapi di level sales agent pun kita sudah menyiapkan ya, bagaimana teman-teman itu bisa, bukan hanya 60 juta sebulan, bukan hanya 100 juta sebulan, tapi bisa melampaui itu. Kalau sekarang tuh yang tertinggi tuh di kisaran 60 sampai 100 juta sebulan tuh, ya udah rata-rata sih ya. Itu aja masih sistemnya yang masih konvensional, belum yang sampai benar-benar, sudah masuk ke dalam sistem yang mereka pengen adopsi lah, kita Mmm. pengen mereka adopsi gitu. Nah makanya di episode kali ini kita mau bahas tuntas tentang Asset Hub, bagian-bagian teknisnya seperti apa, bagaimana cara bergabungnya, mengisi Mhm. data, lalu referral dan sebagainya, supaya teman-teman, punya pedangnya gitu ya, punya alat tempurnya, dan bisa pakainya. Bukan cuman sekedar kalau di dunia senjata mungkin ada AK-47 segala macam gitu ya, kalau di Oke. dunia, apa namanya, legend gitu mungkin ada pedang Excalibur segala macam gitu ya. Mhm. Percuma kalau cuman punya nih, tapi nggak bisa pakai, kan percuma, ya Iya. kan? Cuman dibawa pedangnya, tapi nggak tahu cara menghunusnya bagaimana, skill 1 2 3-nya bagaimana, ultinya bagaimana, percuma. Nah, maka dari itu teman-teman wajib nonton yang episode kali ini, kita bahas tuntas, kupas ya dari awal sampai belakang, supaya teman-teman selesai ADES 04, ikutin kuisnya, siap menang di pertempuran. Oke, berarti kalau misalkan ada marketing baru join, pertama yang dilakuin adalah ya otomatis daftar, kedua kita lihat video ADS 1 sampai 4 itu kan, untuk educate juga, isi kuisnya juga, abis itu langsung, download aplikasi Asset Hub? Iya, gini, Asset Hub itu sebagai marketing teman-teman tetap perlu download, tetapi Mhm. perlu paham Asset Hub itu sebenarnya aplikasi customer.
Oke. bukan aplikasi for marketing. Untuk marketing kita ada yang namanya Asset Hub Dashboard System yang nanti kita akan coba kupas-kupas juga gitu ya. Tapi di sini paling nggak teman-teman tujuannya menguasai Asset Hub aplikasi Oke. agar bisa mengedukasi dari customer-nya teman-teman itu sendiri. Ya dong, jangan sampai ketika Ya. udah ketemu sama customer-nya, ya kan, customer nanya apa soal aplikasi, marketingnya nggak ngerti, ya kan? Nggak tahu gimana caranya untuk mengarahkan dia supaya referralnya jalan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kan nggak siap untuk menang berarti kan? Nah Oh. arahnya ke sana. Oke, oke. Tapi sebelum ke arah sana nih Pak, sebenarnya nih kalau misalkan kita udah mau mulai jadi pembisnis atau itu apalagi bisnis di properti ini gitu kan, yang paling penting itu apakah kita harus punya modalnya dulu, informasinya dulu, atau linknya dulu sebelum mulai perang nih? Ya, kalau kita bicara pasukan, pasukan yang paling penting, yang paling teman-teman harus kuasai, pasukan 001. Nah 001 ya berarti kan diri sendiri ya. Oke. Nah, ya mulai dari product knowledge, investasi layar ke atasnya ya, tahu apa itu NPL Masterclass, apa itu properti reksa, apa Mhm. itu Asset Hub, ya kan. Supaya apa? Balik lagi ketika ditanya sama si calon buyernya bisa menerangkan dengan baik. Dan bisa akhirnya Oke, oke. kalau si buyer ini diterangkan dengan baik, dia kan akan lebih percaya diri ya untuk bergabung sebagai customer-nya. Dan dia akan merasa pede, "Wah, marketing saya nih hebat." Kan gitu, ya kan? Harus bisa jadi kebanggaan dari si customer-nya dong. Mulai dari mau itu kelas menengah, kelas atas sama. Kalau Ya. marketingnya itu, wah menguasai sekali nih. Si customer-nya akan merasa nyaman, akan merasa aman, akan merasa, wah ini pelabuhan bisnis yang tepat buat saya nih. Ya kan? Meskipun customer, kita mungkin agak kurang tepat kalau bicara itu bisnis buat customer ya, tapi kan ada penghasilan juga, bisa ngasilin cuan juga. Ya kan? Ditambah ini platform yang tepat nih, di mana saya bisa berinvestasi. Nah, di seri yang terbaru nih, di versi yang sekarang, Mhm. Aset Hub kita sudah ada properti reksa di dalamnya. Oh, oke. Jadi properti reksa itu kita spill sedikit, kita bisa investasi tapi dalam, apa ya, dalam jumlah yang lumayan kecil, nggak Lebih sampai satu terjangkau, m lebih ya ya lebih betul, lebih iya betul, terjangkau. soft-nya gitu ya, lebih terjangkau. Betul, betul. Ya ini sebenarnya membuka, apa ya, membuka kesempatan bagi teman-teman, investor, retail terutama, yang kepengen banget, udah kalau dulu istilahnya mupeng, udah muka pengen ya, udah aduh pengen banget nih, Mhm, mhm. dengerin dengerin enak banget, pengen masuk gitu ya, modalnya masih belum cukup gitu kan, baru ada berapa puluh juta, baru ada berapa ratus juta misalkan, nah akhirnya kali ini teman-teman udah kebuka nih, ya Oke, kan. jadi fitur baru di Aset Hub sekarang itu udah ada properti reksanya yang di mana kita bisa investasi dalam, ya yang lumayan murah lah Ya, ya, lebih terjangkau, terjangkau lah betul, ya. betul. Nah, kan, aplikasi Aset Hub ini, di situ kan fiturnya banyak banget. Ada beberapa listing, ya kan lengkap, lokasinya juga maksudnya kalau misalnya kita di daerah Bandung rumahnya, daerah Jakarta, kita bisa invest di berbagai macam lokasi, ya kan. Ya. Nah, apa apa yang ngebedain, apa yang ngebedain nih Pak, kira-kira pas kita ada aplikasi Aset Hub sama sebelumnya? Kalau Bapak invest properti, itu gimana? Ya, jadi dulu tuh caranya konvensional banget ya. Artinya gini teman-teman, Asetap ini punya punya peran yang sangat spesifik yang ini adalah aplikasi yang kita butuhkan saat ini. Saya berani garansi seperti itu, ya. Dan juga mungkin kita bisa adu argumentasi ya dengan teman-teman, ya mungkin katakanlah dari app-app sebelumnya yang sentuhannya tuh beda. Oke, Feel-nya beda. Kita tahu banyak website, ya, mungkin juga aplikasi yang lebih ke arah hanya sekedar marketplace mungkin ya. oke. Jadi, ya kita tahu lah marketplace yang secara umum kalau misalkan toko hijau, toko oranye yang kalau itu barang-barang yang biasa gitu ya, yang non properti, seperti apa feel-nya. Tapi aplikasi ini beda. Aplikasi ini tuh mempertemukan antara marketing ya, dengan investor ya, dan bukan hanya dalam konsep jual beli, tapi membangun ekosistem berkesinambungan untuk jangka panjang agar propertinya punya nilai yang bertumbuh dari waktu ke waktu. Ini Oke. ini saya yakin ini aplikasi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, makanya mungkin, sebelum berangkat lebih jauh nih kita mau coba ajak teman-teman ya, terutama para agent untuk mengetahui teknis Oke. kalau mau join, kalau mau login seperti apa, kalau mau, ketika mulai dari pendaftaran, ya kan. Kan Oke. customer ketemu, terus, caranya bagaimana, lalu kalau misalkan, oke saya mau
membagikan referral saya kepada Mhm. orang lain, itu bagaimana caranya, ya kan? Oke. Terus kalau saya mau melihat apa, bagaimana caranya? Nah, mungkin kita bisa coba pelan-pelan Oke oke. sambil sambil kemudian nanti kita mau melihat filosofinya lebih dalam lagi tentang aset aset hub ini seperti apa. Oke, berarti ini aplikasi Aset Hub ini baru ada di Play Store ya, Pak, ya? Sekarang iya, baru ada di Play Store. Oke, baru ada di Play Store, berarti pertama kita download dulu, terus kita masukin Gmail kali ya? Gmail eh, pas untuk daftar masukin apa sih? Di awal itu teman-teman akan masuk sebagai yang namanya guest mode lah ya, guest mode. Jadi, belum login. Oke Nah, ketika teman-teman belum login, teman-teman udah bisa melakukan yang namanya, browsing-browsing ringan lah. Mau mau melihat, ada namanya properti di sekitar kita, ya, di sekitaran teman-teman maksudnya gitu kan, campur-campur. Kita bisa lihat semua juga, lebih banyak lagi, lalu kita bisa cari ya di menu pencarian, gitu ya. Nah, tapi informasi memang masih terbatas, karena belum login. Paling hanya oke. bisa melihat seperti judul propertinya, lalu juga, Harganya juga udah tertera ya? luasnya berapa, harga mungkin belum 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 kelihatan. Oh belum kelihatan ya Ya waktu kalau teman-teman kalau mau tahu harganya tentu harus bikin akunnya dulu, ya oke kan. Nah dengan teman-teman membuat akunnya, maka teman-teman udah bisa berinteraksi nanti dengan marketing dari Agent Property Indonesia, oke. Lalu juga ada yang namanya fitur feed, di mana kita bisa melihat artikel tentang properti, investasi, dan sebagainya, yang memberikan kita edukasi yang jauh lebih baik gitu ya, supaya nggak ketinggalan berita lah gitu ya. Nah tapi fitur-fiturnya semuanya sebenarnya teman-teman wajib bikin akunnya dulu. Masukkan oke data diri dulu ya. Kita kita coba masuk nanti, bisa muncul juga di layar. Pertama-tama teman-teman perlu masukkan nomor handphone atau WhatsApp. oke. Nah, itu langkah pertama, ya. Nanti di depan layar ini mungkin bisa dibagikan seperti apa. Masukkan, saya coba masukkan ya. Oke. Nah, di halaman kedua setelah kita masukkan, kalau memang kita belum pernah bikin akunnya, Mhm. kita akan masuk ke pengisian data yang lebih lebih banyak, tapi nggak terlalu banyak juga ya. Seperti nama lengkap, nomor telepon Ya. tadi sudah, lalu langsung masuk ke kata sandi, password lah, ya. Supaya nanti teman-teman ketika mau login, tinggal masukkan, password-nya, ya, Ya. nomor nomor HP dan password. Oke, saya coba masukkan. Nah, jangan lupa nanti di bagian yang halaman pengisian data itu juga ada kode referral. Nah, ini yang penting. Oke. Bagi teman-teman mungkin yang memang tidak ada referralnya, belum ada referralnya itu boleh dikosongin. Ini sebenarnya udah umum ya, kalau misalkan kita dapat aplikasi apa gitu ya, kadang-kadang suka ada referral kan. Ya. Nah, kosongin aja kalau teman-teman memang nggak tahu. Tapi kalau memang teman-teman dapat dari temennya, sesama customer yang lain, atau misalkan dari marketing gitu ya, dari marketing agent property Indonesia, itu pasti nanti keisi kodenya. Dan akan muncul namanya di situ, bisa bisa terbaca namanya siapa. Oke. Nah, baru masukkan. Nah, biasanya pengisiannya cukup salah satu yang atas atau yang bawah. Ya, jadi maksudnya, kan Referral ada yang atau kode referral dari marketing atau kode referral memang dari sesama customer. Jadi nggak perlu isi dua-duanya, cukup salah satu. Kalau memang customer ya customer aja, kalau memang dari marketing ya marketing aja. Nah, kabar baiknya kalau teman-teman memang ada yang ngundang, ada yang ngajak gitu ya, itu misalkan contohnya dari customer. Customer teman-teman yang lain itu akan membagikan semacam link. Ya, hyperlink begitu tinggal diklik aja, nanti teman-teman akan dibawa masuk ke Play Store untuk install. Nah, ketika sudah install dan ngebuka aplikasinya, itu otomatis akan masuk ke halaman yang tinggal ngisi data dirinya aja. Di mana kode referralnya itu sudah langsung muncul. Jadi nggak perlu ketik-ketik lagi. Begitu juga kalau dari marketing juga sama. Tinggal klik linknya aja, install, isi data, teman-teman udah bisa baca siapa, referralnya, ya. kira-kira gitu, dan langsung masuk. Nah, ketika teman-teman sudah masuk, maka halaman pertama itu kita sebutnya home ya atau beranda. Nah, di situ kalau teman-teman udah mengisi, tadi ya ada profil ya, nama pribadi siapa, nama lengkap apa, nanti akan Mhm. muncul misalkan, "Hai, Amel," gitu kan, atau, "Hai Franciscus," gitu ya. Ini kurang lebih nanti teman-teman bisa lihat di Mhm. halaman layar masing-masing ya. Ya udah, teman-teman berarti udah masuk sebagai akun basic. Ya. Karena kita ada 2 layer nih, Amel, akun basic sama VIP member, tapi nanti kita bahas soal VIP member belakangan ya. Oke. Kita bahas yang akun basic. Jadi dengan akun basic ini teman-teman udah informasinya jauh lebih lengkap ya, harganya juga udah keluar, lalu udah bisa, Mmm. browsing, searching, masuk ke feeds juga udah bisa lihat selengkapnya, artikel dan sebagainya. Dan yang terbaru yang mungkin kita highlight adalah kalau di halaman pertama kita udah munculin langsung di bagian awal itu ada
sayembara 500 referral. Nah, itu kalau teman-teman klik di situ, itu akan masuk ke halaman referral. Kalau kita scroll lagi ke bawah gitu ya, teman-teman akan ketemu yang namanya leaderboard. Ya, jadi dengan leaderboard referral ini kita mengajak teman-teman customer itu untuk ikut berpartisipasi supaya lebih seru ya, lebih menantang ya. Jadi nggak cuman sekedar investasi di propertinya aja, tapi teman-teman juga bisa membagikan. Karena gini, sebenarnya tujuannya dari referral ini apa sih? Kalau kira menurut Amel apa? Pertama, kalau misalnya kita customer, kita share kode referral itu, kalau misalnya ada yang mau beli properti, walaupun kita bukan investor nih misalnya, mau beli properti, kita akan dapetin yang namanya cuannya juga dari situ. Berapa persen, Pak? Ya, kalau akun basic itu 0,1% ya Oh, ini yang untuk basic ya? produk NPL, Untuk produk lelang dan NPL cesi. Betul, 0,1%. Jadi walaupun kalian nggak tahu, apa namanya, informasi banget nih tentang gimana ya cara presentasi CSI atau lelang ya ke buyer atau investor, kalian alihin aja ke marketing dan walaupun kalian bukan yang jadi presentasinya atau yang presentasiin, kalian bisa dapat komisi yang tadi kita bilang, betul. gitu. Dan gini, jangan anggap remeh 0,1%. Ini banyak yang nggak ngerti. Kemarin kita coba ada event di mana kita ngundang orang, silakan install aplikasinya misalkan gitu ya. Tapi kalau dia belum ngerti, makanya teman-teman marketing nonton video ini supaya bisa ngejelasin ke si customer-nya. Oke. Contohnya misalkan gini, saya ajak, "Mel, yuk, daftar aplikasi, ini bagus," ya kan. "Tapi, saya belum ada kebutuhan buat beli properti sekarang, ya kan saya masih muda," dan Mhm sebagainya, mhm. ya kan. Tapi ingat, kita punya teman kan, kita punya tetangga, kan Amel punya tetangga, punya saudara, kalau misalkan sekarang udah kerja ya di, perusahaan apa, mungkin bosnya lagi nyari gitu ya. Nah bayangin hanya dengan menceritakan, lalu kemudian, "Oh yaudah saya kebetulan lagi cari aset," misalkan, ya kan. Kita nggak pernah tahu, karena kita selalu ketemu orang, ya kan. Nggak ada salahnya ajak mereka install. Bahkan mungkin one day kita udah lupa kita pernah ngajakin dia. Tapi kemudian kan udah terhubung, udah terkoneksi secara sistem. Nah, ketika dia lagi, wah ini browsing-browsing-browsing, ketemu ada yang bagus, ingin belanja, ingin investasi properti, ya apapun alasannya, nyantol 0,1%. Dan nggak cuma sekali loh. Kalau suatu saat dia beli lagi, dapat lagi Dari orang yang sama ya? dari orang yang sama. Nah, sekarang cuman ngajakin, ngereferalin aja, bisa ngasilin 0,1%. Itu nggak kecil loh. Ingat, usaha kita cuman ngereferensiin aja kok. Bukan kita yang presentasi ke buyer kok gitu? Iya, mungkin kita juga udah lupa kalau kita pernah gabungin dia. Tapi dia install terus kan, akunnya ada terus. Nah ini menarik, ya kan. Setiap hari kita ketemu orang, setiap minggu, setiap tahun, udah berapa banyak, ya kan. Itu baru akun basic. Wah saya pengen yang lebih gede dong dari 0,1, ya jadilah VIP member, lebih gede lagi. 10 kali lipat nilai komisinya. Oke, ini yang VIP member ini mau dibahas sekarang atau gimana nih yang VIP member atau nanti aja di Nanti belakang? aja. Oke, nah kita balik lagi ke fitur Asset Hub. Di situ kan ada beberapa listing. Ya, Itu listingan CSI dan lelang, betul Pak? ya, Itu ada apa aja? Apartemen kah? lengkap semua. Rumah, tanah, Mm-mm. atau hotel? Yang nggak ada apa? Karena kayaknya lengkap semua nih, Iya yang nggak iya. ada apa? Jadi teman-teman tentunya kita memilihkan properti-properti yang menurut, sensornya Agent Property Indonesia the best, Oke, ya. oke. Yang secara nilai ekonomis itu bagus. Nah ini yang menarik. Jadi kita nggak mau ngisi dengan sembarangan listing. Ya. Kita pengen para customer itu disajikan, disuguhkan listingan-listingan yang memang ada dagingnya ibaratnya gitu. Hmm. Karena kita tahu nih, ketika teman-teman mencari, properti dengan tujuan investasi, bukan hanya murah saja, tetapi bagaimana nanti proyeksi ekonominya ini bisa bertumbuh, bisa berkembang. Punya Mas nilai trading yang bagus, oke, ya kan? oke. Tujuannya mau take profit, pengen dijual lagi, ingin disewakan lagi, ya kan? Nah, maka harus kita bantu pilihkan. Dan agen-agen dari API ya, para marketingnya, ini tentunya selalu standby. Ya Ya. tentu nggak bisa 24 jam ya, gitu ya. Ada Tapi waktu yang tidur ya? betul, tapi yang pasti teman-teman akan di-backup. Dan bahkan marketing dari Prop2Go API itu tidak sendirian bekerja. Kita punya tim berlapis untuk memastikan agar teman-teman, bisa mendapatkan listingan yang tepat, yang akurat Ya. untuk melipat gandakan pundi-pundi kekayaannya tentunya, gitu. Oke, melipat gandakan pundi-pundi kekayaan. Nah, tapi biar kita lebih jelas lagi,
listingannya itu cukup Jabodetabek atau seluruh Indonesia tuh udah ada di Asset Hub? Secara prinsip kita seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Secara prinsip, cuman memang pasti listingan ini butuh waktu untuk sampai ke ujung Indonesia ya. Kita masih tentunya di kota-kota besar seperti yang ada di Jawa, Jabodetabek sampai ke Bali ada, di luar kota juga, di luar Jawa juga ada gitu ya. Ya, kalau misalkan teman-teman nyari terus belum ketemu, teman-teman bisa di dalam aplikasi itu ada WA ya, ada WhatsApp admin, tinggal klik aja yang ada WA-nya, ya nanti tinggal, "Tolong dong, Iya. saya butuh nih di sini, kok belum ada?" Gitu ya. Tenang, kita bikin ada nantinya, gitu. Canggih ya, listingan yang nggak ada langsung ada ya, sesuai permintaan ya? Betul Oke. betul betul. Dan sebenarnya gini, eee, listingan utamanya memang NPL, cesi dan lelang dan ini pun bisa dibilang sulit nyarinya di luaran sana. Ya. Jadi kita termasuk yang pertama di Indonesia yang bisa membangun platform ini agar mempermudah para investor mendapatkan akses itu. Tapi sekali lagi bukan hanya itu, juga membantu marketing dalam mengelola bisnisnya ini agar bisa continue terus-menerus makin lama makin berkembang dari waktu ke waktu secara nilai, ya kan? Ya. Nah, tapi kedepannya kita akan, masuk juga ke kategori-kategori secondary maupun, Wah, primary. Nah, ini akan menjadi bisa dibilang inkubator properti, mungkin inkubator properti, pertama di Indonesia yang bisa menjadi katalisator untuk semua segmen properti. maksudnya gimana, Pak? Iya, artinya gini, kita punya pendekatan yang berbeda ya dengan aset hub ini ya. Kita pengen marketing-marketing itu menjadi lebih fokus jualan. Karena kan di properti itu, ada listing, ada selling. Mhm. Nah, akhirnya kita punya industri ini tuh menjadi kurang bisa sustain dalam jangka panjang. Selalu terjadi siklus yang, kurang baik lah ya, karena apa, listing dan selling ya semuanya semuanya agent, ya kan? Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sedangkan kalau misalkan listingnya sudah disediakan, agent tinggal jualan, lebih enak dong, Iya, lebih betul mudah kan? betul. Nah, otomatis para owner-owner properti ya, Mhm. yang mungkin udah mulai nonton dan tahu nih, "Wih, Aset Hub nih, saat Mhm. ini kita sudah menuju, eee eee, jumlah download ya, itu kurang lebih kita menuju yang 50.000. Kita sudah hampir 20.000, Wow, kita banyak menuju ya. 50.000 gitu ya. Dan target kita memang pasti akan jadi jutaan yang download. Tujuan besarnya adalah agar teman-teman owner juga, para investor properti yang udah lebih dulu punya properti, ketika mau jual, mau sewakan nanti bisa nitip di aplikasi ini, gratis. Oh, jadi kita bisa, apa ya, misalnya nih aku mau jual properti, Ya, "Pak, nitip dong Pak, jualin di sini," bisa? bisa, asal memang owner langsung ya, kita nggak terima yang namanya listingan itu dipegang sama agent. Kenapa? Karena agent kita tidak perlu Mmm, megang listingan lagi. Nah, dengan cara begini, siapapun agent yang bergabung di kita, nggak usah pusing mikirin listingan, mereka tinggal fokus jualan aja. ya, Itu karena poin udah lengkap pentingnya, ya? ya kan? Ya tentunya untuk owner-owner juga, perlu mengikuti syarat dan ketentuan yang memang kita sudah siapkan ya. Kita memastikan setiap listingan yang masuk itu harus terverifikasi di depan. Jadi terverifikasi itu artinya ya kita, harus karena kita kan mau menjual listingan ini kepada market, ya kan? Ya. Nah, verifikasi itu harus di depan bukan di belakang. Jadi, bagi para owner yang mau nitip ya memang harus, verifikasi di depan. Seperti contohnya salah satu persyaratannya itu SKPT. Itu apa? Dia SKPT itu adalah menunjukkan status tanah dan bangunannya seperti apa di BPN. Apakah Oke. clean and clear atau tidak. Itu wajib di depan. Kenapa? Karena ini platform nasional. Ya, para ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nitip gitu ya. Kita nggak bisa lagi di belakang seperti yang di luaran sana. Kenapa? Karena kita mau jaga standarnya kualitasnya bagus. Supaya Yes. marketing yang memasarkan maupun rekan-rekan kobrok yang kemudian datang, Mhm. lalu juga bayarnya, itu nggak pusing di belakang. Ya Iya, kita mau ubah permainannya, ya kita nggak mau yang namanya verifikasi di belakang, nanti dulu kalau udah deal apa, enggak. Verifikasi harus di depan. udah beres duluan lah ya Ya soal kita mau dokumen. naikin standar level kita di tingkat nasional seperti itu, kita nggak mau verifikasi di belakang. Oke Ya kan? oke. Nah ini pasti, apa namanya, tapi kita bisa bantuin kalau misalkan teman-teman mungkin yang owner properti belum melakukan SKPT gitu ya, Mhm. nanti dari tim kita bisa bantu tapi tentunya, biayanya ditanggung sama owner karena nanti SKPT itu juga akan dikembalikan ke owner propertinya gitu. Oke oke, ngerti ngerti. Tapi nih Pak, selain, yang tadi Bapak bilang,
untuk investor atau buyer bisa dapetin keuntungan ya kan, bahkan dari VVIP member juga gitu kan. Apalagi keuntungan yang didapetin sama buyer atau investor saat kita download aplikasi Aset Hub. Iya, jadi kalau investor itu kan sekali lagi pendekatannya dia mencari properti murah yang punya nilai investasi baik. Tapi selain daripada itu, kita kepengen sudut pandang yang beda nih, kita pengen pendekatan yang agak beda, di mana sambil mencari properti yang tepat untuk dijadikan investasi, termasuk di dalamnya ada properti reksa yang mungkin nanti kita juga akan bahas gitu ya. Bagaimana mereka melihat bahwa ketika saya belum ada listing yang buat saya cocok gitu ya, atau saat ini saya memang belum, waktunya beli properti. Nah, jangan menutup peluang di mana ada orang lain yang mungkin kenalan dia, yang memang sudah lebih cocok untuk beli properti. Itu kan peluang, ya kan? Dan kita nggak pernah tahu. Artinya, teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini untuk membangun referral network-nya dia, ya kan? Setiap Oke. ada kesempatan, udah install aplikasi ini belum? Belum, apa nih? Install aja dulu. Ini ada referralnya, kamu install dulu aja, kamu pasti akan kepake suatu hari nanti. Install aja dulu, Oke ya kan? oke oke. Jadi udah connect. Ya, tentunya teman-teman yang membagikan itu akan happy juga, lalu ajarin dia lagi. Nah, nanti kalau kamu ketemu teman atau apa, ya mungkin dia butuh properti, enggak pun suruh install aja dulu. Nanti kamu juga akan dapat rezekinya di situ. Kan kira-kira gitu, Nanti juga ya kamu kan? akan butuh. Betul, belum lagi nanti selalu perhatikan ya setiap bulannya, setiap minggu, jangan sampai lewatkan kalau ada peluang sayembara referral seperti di bulan ini. Oke. Customer juga dapat tuh, kalau nggak salah total hadiah tunainya itu lebih dari 7 juta, ya kan? Padahal cuman referral aja, tapi udah bisa dapet cuan dari situ, ya kan? Juara satu, juara 2, juara 3 masing-masing ada hadiahnya. Nah Oke. makanya, wah udah tinggal 2 minggu nih, ya nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Nah ke depannya teman-teman mesti rajin-rajin lihat aplikasinya, ya kan? Mana tahu ada event selanjutnya apa, ya kan? Dapat hadiah apa segala macam. Nah, selalu cek, siapa tahu ada listingan baru di dekat sekitar kita yang harganya murah. Nah, tiap hari buka, cek, oh ada nih, oh ada artikel baru. Lalu ketemu orang baru, tawarin, ya kan, kasih tahu dia, udah ada belum aplikasi ini? Ya kamu install dulu deh, nanyanya belakangan aja. Nah gitu. Yang penting install aja dulu ya guys ya. Betul, betul. Tapi Pak, Heeh, fitur yang paling menarik di Aset Hub itu apa? Kan aku udah maksudnya aku tahu ada feed heeh. juga. Terus kira-kira yang bener-bener menurut Bapak, "Wah ini nih, gacor nih, ini fitur ini nih keren banget di Aset Iya, Hub," yang harus semua teman-teman tahu? fitur di Aset Hub itu gacor-gacor semua, Oke, iya gacor. kan? Betul. Kan gacor-gacor tuh. Kenapa? Karena, bisa dibilang ini, bener-bener nggak ada tempat lain. Ya kan? Mhm. Dan, sebagai kalau kita udah install aplikasinya, tadi ya kita mau titip jual ataupun sewa kita punya properti sendiri, itu bisa langsung dari aplikasi ini. Jadi teman-teman tinggal langsung submit datanya, ya. Itu Oh jadi kalau mau titip udah bisa langsung submit datanya langsung langsung? langsung lebih praktis, ngapain Oh, kalkol-kalkol lagi, ya kan? oke Langsung oke aja, oke oke. ya. Dan lalu, teman-teman juga ya di versi yang terbaru di sini ada properti reksa, ya, cuman memang kita belum input, primary market-nya. Ini teman-teman wajib pelajari banget, ya. Karena apa? Bagaimana caranya kita berinvestasi dengan harga yang lebih terjangkau, ya, dengan sistem fractional, apa namanya, kepemilikan fractional lah, gitu ya, yang membuat kita bisa sama-sama mendapatkan capital gain dari suatu, proyek yang kita rilis di properti reksa. Saat ini kita melayani untuk, tipe listing CSI dulu, tipe listing Oke CSI, ya kan. oke. Nah kita sama-sama tahu tipe listing CSI ini kan, kita punya peluang mendapatkan capital gain bisa 3 ya. Yang pertama dari pelunasan, Yes. yang kedua dari penjualan lagi di lelang, ya kan. Dan yang ketiga adalah kita kelola secondary-nya, lalu kita jual lagi. Sekarang targetnya masih di capital gain. Tapi nanti ke depan, kita akan bikin ini bisa dapatkan capital income juga dari sini. Tapi nanti sabar ya. Oke. Sekarang capital gain dulu. Dan nantinya lagi kita akan menuju tokenisasi blockchain juga. Nanti coming soon. Kak, sabarlah sabar Banyak gitu. ya Banyak. plan-nya. Tapi kan masih banyak yang belum tahu tentang apa itu properti reksa kan. Sebenarnya kan dari kemarin awal-awal kita munculin properti reksa itu kan udah sounding tipis-tipis ya. Ya. Mungkin di sini yang baru nonton videonya emang properti reksa tuh apa sih? Kok bisa sih investasi dengan harga yang nggak misalnya nggak 1 M, dua Ya. m kayak gitu-gitu. Ya. Betul. Kalau properti itu 1 M itu udah murah. Ya kan. Ya, Tapi bagaimana buat teman-teman yang
belum sampai ke sana, tapi udah pengen investasi. Nah, sering-sering, lihat aplikasi kita, lalu cek di properti reksanya, udah ada proyek baru atau belum. Di situ nanti ada namanya analisa kreditnya, ada namanya ringkasan Oke. eksekutifnya, jadi bisa dibaca untuk, "Oh, ini, proyeksinya seperti ini nanti kayak begini nih," ya kan. Oh jadi Kita lengkap ya? betul, kita memberikan analisanya kita, kenapa, suatu, properti reksa ini ya, proyek 001 atau 2 gitu ya, ini kenapa kita upload ya, sehingga nanti teman-teman juga bisa analisa, "Oh ini kayaknya bagus nih. Ah saya mau nih yang ini nih." Sekarang gini, kita bayangin deh, kita nggak usah ngomongin properti reksa. Kita punya uang, katakanlah, 3M. Kita 3M ini uang dingin ya, mungkin berarti sebenarnya uang kita lebih dari itu kan. 3M ini kita mau pakai 2M. Oke, saya udah siap pokoknya dengan uang 2M ini harus investasi, kan gitu kan. Pergilah dia keliling sana kemari, dia lihat apa investasi yang bisa menghasilkan cuan. Yang dia udah siap nih, saya nggak mau yang cuman, low risk low return, saya nggak mau gitu, ya kan. Pilihannya adalah antara high risk high return atau pokoknya gimana caranya high return, Wih, ya kan gitu kan. Berarti kan pilihannya ya high risk high return atau low risk high return jika memang ada pilihan tersebut, ya kan. Nah, semua investasi pasti mengandalkan analisa berdasarkan informasi-informasi yang disajikan. Ya kalau misalkan di reksadana ada prospektus, di cryptocurrency ada white paper, ya kan. Kalau di saham kita bisa baca portofolio, fundamental perusahaannya, laporan keuangan, raca laba rugi dan sebagainya. Kita bisa baca berita-berita makro, mikro dan sebagainya, ya kan. Nah, kita bantu teman-teman menyediakan suatu proyek properti reksa dan teman-teman juga bisa membaca itu untuk, "Oh, kenapa ini bagus, buat jadi investasi seperti apa dan bagaimana ini kemudian kita mau olah nantinya bagaimana." Anggap bukan properti reksa, kita tadi uang 2M. Kita udah lihat ada satu, properti yang bagus, ya, entah itu di Pondok Indah, entah itu di Ancol atau di mana pun. Kita tentu melakukan apa, analisa, ya kan. Kita lihat, satu yang kita analisa apa, harga pasar. Kalau saya mau masuk di properti ini, harga pasarnya bagaimana? Wah ini murah nih, itu dulu. ya. Yang kedua kita akan lihat, ini prospeknya bagaimana? Ini bisa jadi apa? Ya kan? Properti ini bagus untuk apa? Saya beli tujuannya buat apa? Dianalisa, oh ini bagus, F&B bagus, kuliner bagus, kos-kosan bagus, kontrakan bagus, ini dekat dengan universitas, dan sebagainya. Oh ini nanti bisa jadi begini-begini, ini bisa jadi pedal, pedal atau padel, ya begitulah, ya kan? Bisa disewakan per jam, harian, mingguan, bulanan, Jadi capital income tuh. betul, ya kan? Oh ya udah, ini nggak usah, ini saya flip cepet aja. Ini udah masih di bawah pasar, ini udah 40% dari pasar, ini 50%, saya flip aja, saya cari 15% aja, saya cari 20% aja. Maksudnya, ya dia beli dijual lagi. Iya. Oh, pasar masih untung. Wah ini bisa nih, saya udah targetin, okelah, 1 tahun deh. Oke, dengan uang saya ini, dengan saya punya bisnis, dengan cash flow saya, 2M ini saya putar, saya tunggu aja setahun, 2 tahun, atau 1 tahun, atau 1,5 tahun, dia udah ada bayangan gitu loh, ya kan. Akhirnya dia akan take action dengan uangnya itu, kan gitu kan. Sama kan. Nah, kita berikan analisa-analisa itu, tentu bukan asal-asalan, sehingga teman-teman bisa membaca itu nanti. Ya. Dan mengambil keputusan. Dan ingat, kan ini harganya jauh lebih terjangkau, maka ada juga yang kita sebut dengan diversifikasi. Dia orang punya 2M. Oke. Daripada dia cemplungin ke satu aset atau instrumen investasi, dia sebar 500, 500, 500, 500. Dia dapat 4 instrumen investasi. Nah, Oke, dengan properti reksa itu menjadi mungkin. Kenapa? Dia nggak perlu lagi habiskan itu 2M-nya ke dalam satu instrumen investasi. oke. Menarik kan? Bahkan dia mungkin bisa beli beberapa properti reksa yang memang punya proyeksi yang berbeda-beda. Ini menarik. Tapi ini sekarang yang difokusin yang ada di Aset Hub itu properti reksanya, cukup satu hunian kah? Entah itu Ya sekarang misalkan masih tentu tanah. karena masih baru rilis ya, Heeh, heeh. jadi kan pilihannya tentu masih terbatas. Mhm, mhm. Dan ini juga baru hari ini, tayang nih versi yang terbarunya nih, ada Oke, properti reksanya. oke. Yang penting teman-teman tahu dulu apa fungsinya, apa tujuannya. Sehingga nanti ketika proyek pertama ataupun keduanya nanti sudah di-upload, teman-teman bisa baca, teman-teman bisa mengambil keputusan. Dan ingat, semua investasi itu ada risikonya masing-masing, ya. Betul. Dan kalau kita dan teman-teman juga, akan dibantu sama marketingnya. Ya kan, teman-teman bisa tanya ke marketing yang terhubung dengan teman-teman di aplikasi ini, atau bahkan ada adminnya juga. Jadi, nyaman banget gitu loh. Mau Oke. investasi bisa konsultasi dulu, kan keren banget gitu, ya kan. Nah,
Dari tadi kita udah sebutin banyak fitur dan memang menurut saya semuanya gacor-gacor semua. Bahkan kita Gacor-gacor ada semua. fitur referral ya, yang tadi kita udah sempat bahas di depan. Ini lengkap kalau kita masuk ke dalam, eee, menunya referral, kelihatan jumlah referensinya, DP aktif bulan ini, transaksi pelunasan, punya mini dashboard. Dia Oh bisa jadi lihat oke. pasukan dia yang dia join-kan berapa, ada yang DP apa enggak. Oke oke. Itu bahkan belum jadi VIP. Oke, ini masuk ke VIP nih. Perbedaannya apa Pak kalau Ya tentu VIP? pertama, namanya VIP dia punya komisi juga harus lebih VIP, harus lebih nendang gitu loh. Ya kan, kita berikan Oke. komisi yang lebih besar. Tapi bukan hanya itu, kalau kita bicara investor, investor ini tentu dengan segala kelebihannya masing-masing para investor, pengennya diberikan servis yang lebih baik, prioritas, Ya. ya kan. Bagaimana dia bisa, "Oh saya mau dong didahulukan dalam suatu transaksi." Nah itu VIP member. Termasuk kalau kita bicara NPL Masterclass. Ya. VIP member boleh datang gratis. Wis Yang keren. akan diadakan nanti ya guys Januari ya Januari. 2026. Nah, apa itu NPL Masterclass? Itu adalah event yang kita bikin untuk mengundang para investor ya, terutama di lokasi sekitar atau mungkin dari luar kota mau jauh-jauh datang, welcome gitu ya. Pertama-tama tentunya kita ingin memberikan investasi leher ke atas. Agar kalau kita mau investasi apapun, saham, kripto ya, kalau teman-teman nggak ikut dulu workshopnya, nggak dikenalkan, nggak tahu seperti apa, teman-teman akan investasi sia-sia nantinya. Iya. Nggak akan optimal. Jadi investasi Ya. pertama teman-teman datang itu tujuannya buat layar ke atas. Nah tapi yang kedua, kita langsung memberikan rekomendasi ya, CC-CC pilihan. Termasuk di dalamnya kita akan show di sana properti reksa. Sehingga teman-teman ketika sudah ngerti, sudah paham, oh iya ternyata begini, ternyata begitu. Oh ternyata CC itu benar-benar surga investasi tanpa bandar. Ya, bukan cuman gimmick. Udah ngerti ngelotok. Nah terus mau Mhm. mau mau gimana sekarang? Kalau udah ngerti, udah paham mau gimana? Take action dong. Buat apa teman-teman belajar jauh-jauh, mungkin bayar tiket dan lain sebagainya, Ya. udah ngerti, udah paham, terus mau ngapain sekarang gitu loh. Itu kan pertanyaannya. Sama, kita punya YouTube channel, TikTok, sosial media kita, semuanya mengerucut ke satu, take action. Kalau nggak ada artinya. Buat apa kisah inspirasi, motivasi kalau tidak menjadi dampak yang langsung Iya bagi diri bener. kita. Betul. Itu poinnya. Kita mau ajak teman-teman menjadi terlibat dalam satu Ya. gerakan besar ekonomi positif gitu loh. Oke, berarti kan di aplikasi Aset Hub ini bukan cuman sekedar balik lagi ya, bukan cuman sekedar jualan properti cesi atau lelang, tapi juga bisa yang namanya jadi, apa ya, bisnis buat kita juga gitu kan, Pak. Ya, Nah, tadi di judul kita balik lagi, Aset Hub ini sebagai senjata untuk, apa namanya, untuk perang para agent gitu kan, menang atau mati. hmm. Kenapa? Kenapa harus ada kata menang atau mati nih, Pak? Iya karena gini, teman-teman agent ini banyak yang mungkin nggak nge ya, ketika dia jualan, ketika dia mencoba jualan di agent, di bisnis konvensional dia di luaran sana, di toko sebelah lah kita sebutnya gitu ya. Dia itu eh, lebih sering kalahnya daripada menangnya. Artinya kalau dia nggak berhasil closing, dia nggak bawa pulang apa-apa. Nah kalau dia pakai aplikasi kita, kalau dia jalankan sistem yang dari kita, dia akan lebih banyak menangnya. Kenapa? Kalaupun hari ini dia nggak closing, dia akan dapatkan closing dalam bentuk referralnya dia. Dalam bentuk bawa pulang satu akun baru, bawa pulang 2 akun baru, bawa pulang 5 akun baru, itu suatu bentuk kemenangan. Ke kemenangan Mmm. besar diraih dari kemenangan-kemenangan kecil yang terus dikumpulkan dari waktu ke waktu. Sama seperti perang, ada yang namanya perang dan ada yang namanya pertempuran, ya kan? Kita hanya bisa memenangkan perang ketika kita berusaha dari pertempuran ke pertempuran itu kita menangkan satu persatu. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba menang perang. Sama, kita nggak bisa tiba-tiba menang closing. Nah, di luaran sana tidak ada sistem yang mendukung agar teman-teman bisa memenangkan dari pertempuran ke pertempuran. Itu simpel kok. Kalau kita bicaranya statistik, hari ini ketemu orang bisa bawa pulang 5 akun aset hub. Coba kali 10, kali 20, kali 25. Dalam satu bulan jadi berapa? Dalam 2 bulan jadi berapa? Lalu gunakan pipeline customer kita, ya. Kita punya aset hub dashboard system di mana teman-teman di situ diberikan pipeline customer, lalu tiket customer juga tersedia, itu fitur yang marketing terima yang terkoneksi langsung dengan aset hub ya. Jadi di sini bukan hanya listingan aja, bukan listingan dan sistem aja, tapi bagaimana
si marketing ini dipermudah. Sehingga fokusnya marketing kalau di kita itu adalah bagaimana dia membangun membangun dirinya sendiri gitu. Untuk menjadi lebih siap, Iya. untuk lebih punya skill, untuk bisa presentasi, bisa follow up, bisa mengatasi kendala, Ya. bisa, berdiplomasi, ya, bisa memposisikan dirinya sebagai seorang negosiator yang unggul, diplomator yang unggul, konsultan, bukan asisten, ya. Dia akan lebih dihargai oleh si calon buyernya, oleh si calon investornya. Dan investornya akan senang sekali untuk tetap stay di ekosistem ini. Karena begitu banyak potensi yang dia bisa dapatkan, bukan dari kantongnya sendiri, tapi dari kantong-kantong dari sekelilingnya, dari referralnya itu tadi, gitu. Oke oke. Jadi udah sangat-sangat powerful banget ya gengs ya untuk aplikasi Aset Hub ini untuk para customer dan marketing juga udah ada aplikasinya sendiri yaitu untuk dashboard marketingnya. Semua udah ke-detect di situ di aplikasi. Wow, sangat-sangat menakjubkan ya Pak ya, typo lagi aku ngomongnya. Kira-kira Pak Frans ada tambahan lagi udah waktunya udah hampir 40 menit atau ada masukan saran? Ya, saat ini untuk marketing memang Asset Hub Dashboard System itu masih bentuknya website ya, tapi nanti ke depan kita akan bikin mobile untuk marketingnya juga, supaya bisa lebih mudah diakses. Nah, poin pentingnya teman-teman kita akan rilis KPI gamification sebentar lagi dalam targetnya di akhir paling lama Desember lah, paling lama. Karena kita properti Reksa kita perbaiki dikit-dikit, masuk KPI gamification, kemungkinan sudah bisa rilis sebelum pergantian tahun, ya. Tetapi momentumnya teman-teman udah bisa bangun dari sekarang. Supaya marketing ini, ya, ketika nanti ada mobile application buat dashboard sistemnya, lalu juga udah terintegrasi dengan gamification-nya, ini akan ini seru banget sih. Ini akan teman-teman bangun karir di sini tuh udah nggak berasa seperti kerja lagi, seperti main game lah kira-kira gitu, ya. Dan teman-teman bukan cuman sekedar leveling up, tapi bagaimana bisa storage nilai, ya, di dalam sistem yang kita buat. Karena one day hasil kerja teman-teman bisa diwariskan, ya. Bahkan ya kalau memang mau dijual nggak ada yang mau mewarisi gitu ya, ya teman-teman bisa jual ke orang lain. Ya. Orang lain itu bisa melanjutkan. Ya, tapi tunggu tanggal mainnya. Makanya perhatiin betul setiap ADS, ikuti setiap kuisnya, ya. Dan eee, agar teman-teman bisa mengedukasi customer-nya masing-masing, baik secara sistem maupun secara produk, agar customer-nya juga merasa nyaman, merasa, "Oh saya sudah ada di marketing yang tepat," nggak komplain. Ya kalau sampai Oke. dikomplain, banyak yang komplain, ya nanti kena kartu kuning repot, gitu ya. Jadi seperti itu mungkin untuk edisi ADS 04 ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi abis ini jangan lupa ya, untuk ngisi, apa namanya, kuisnya juga. Udah paling bener tuh, kita udah tahu aplikasi Aset Hub, listingan udah ada, semua udah lengkap, sistemnya udah ada, kita tinggal jualan aja untuk para marketing. Nah kalau misalnya ada marketing baru yang nonton video ini, atau belum nonton video sebelumnya, nonton dulu ya guys ya, ini ada playlistnya kok, ADS 1, 2, dan 3, ini udah yang keempat. Jadi teman-teman yang baru bisa nonton, geser dikit, ya kan, di video-video pertama. Oke, kalau kayak gitu untuk ADS 4 kali ini cukup sampai sini dulu, teman-teman marketing jangan lupa isi kuesionernya. So, see you guys there.